Waktu saya periksa jenazahnya itu agak anehnya kok baunya tuh udah kayak jenazah yang udah mau membusuk gitu. Padahal kalau dari tanda pasti kematiannya itu belum ada 12 jam meninggalnya. Kakunya juga belum lengkap gitu. Terus juga masih lumayan fresh lah. Gitu. Ya udah saya periksa, terus saya periksa bagian tubuh bagian atasnya itu ya nggak ketemu luka-luka sama sekali. Tiba-tiba yang nemu tuh pertama teman satu timnya saya. Itu waktu saya lihat ke tubuh bagian bawahnya, dia coba bilang, dok ini coba dokter lihat dok gitu. Terus saya lihat itu di bagian, mohon maaf ya, alat vitalnya itu keluar banyak sekali belatung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu bagi kita semuanya. Kembali lagi di obrolan santai. Dan kali ini saya tidak sendiri. Saya kehadiran sobat lama, tapi setiap hari ketemu. Siapakah dia? Mbak Noven, monggo. Halo Om Hao, udah lama kita enggak berjumpa ya di depan kamera. Depan kamera. Kan? Oke, halo Sobat Javanika, semoga semuanya baik-baik saja. Nah, kembali lagi nih di obrolan santai bersama saya dan Om Hao. Seperti dulu, kita nggak cuma akan berdua ya Om ya. Karena hari ini kita kedatangan tamu yang sangat-sangat istimewa. Nah, kalau Sobat Javanika pernah nonton Obsan episode lama ya Om, itu ada seorang dokter forensik. Nah, langsung saja kita perkenalkan Dokter Stefani. Halo. Selamat datang, Dokter Halo Stefani. Om. Selamat Akhirnya bertemu saya Iya. Dokter Stefani. Penasaran ya Om ya dari Penasaran. kemarin. Salah satu cita-cita yang tidak terwujud. Oh iya. Ingin jadi dokter forensik. Soalnya itu keren. Memang aku akuin keren, apalagi ya kalau kita lihat dari film-film itu sangat menantang, keren dan cukup membantu masyarakat gitu. Iya, Loh. iya. Iya kan dok? Benar. Oke, apa kabar dokter? Alhamdulillah baik. Oke, syukurlah. Gimana nih dok, dengan mengetahui dulu kan ya waktu sama KTJ pertama kali itu kan cukup trending dan banyak yang minat untuk menyaksikan cerita dokter waktu itu kan. Kalau dari dokter Stefani sendiri tanggapannya seperti apa? Ya alhamdulillah ya, syukur waktu itu banyak yang nonton karena yang saya sharing itu kan mudah-mudahan bisa bermanfaat Amin. buat bagi yang nonton waktu itu. Betul. Iya sih, dan itu kuakin cukup keren loh dok sama Om, karena mungkin ini juga ya yang bikin Sobat Javanika dan juga non Sobat Javanika berbondong-bondong nonton tayangan itu kan karena dunia forensik ini kan sebenarnya hal yang akan sangat jarang kita temui atau dengar dalam kehidupan sehari-hari, daripada maksudnya kayak mungkin pekerja di salon atau bekerja di kantoran biasa. Tapi kan forensik ini sangat lebih apa ya, eksklusif karena memang untuk confidentiality-nya kan seperti itu. Nah Om Hao nih tadi kan katanya tuh dulu cita-citanya adalah menjadi seorang dokter forensik ya, dan kebetulan juga katanya pengen banget ketemu dokter Stefani nih. Nih sudah bertemu nih pasti banyak pertanyaan. Iya, banyak sekali pertanyaan. Jadi hari ini pingin kita kuliah 8 SKS nih tentang forensik nih. Gitu. Tadi sempet aku dapat cerita lucu lah dari dokter Stefani. Jadi gimana dok, katanya nemu apa? Waktu itu pernah ada kejadian, katanya ditemukan tulang belulang di salah satu daerah lah di timur Jogja. Nah, waktu saya ngelihat di situ, kok struktur tulangnya beda gitu. Ternyata itu tulang manusia purba. Oh. Karena dari struktur tengkoraknya kan udah beda, terus Iya. juga dari ukuran tulangnya itu kan besar sekali dibandingkan ukuran manusia modern. normal gitu. Dan waktu itu juga saya bilang ya udah kok gini kan nanti bisa langsung dirujuk ke bagian antropologi. Iya. Karena kalau misalkan saya yang nanganin pun andai kata ada tanda-tanda penganiayaan, pelakunya mungkin udah meninggal lama juga gitu. Sebelum Masehi. Nggak bisa. Prasejarah. Udah nggak bisa diusut. Iya, iya. Benar, udah prasejarah itu dokter udah 10 juta tahun yang lalu. Lucu banget sih gitu. Iya, iya. Mentang-mentang Oh, tulang. itu utuh dokter. Waktu itu Anu, manusia relatif masih purbanya. utuh, relatif Oh. masih utuh. Jadi satu rangkaian gitu ya. Tapi iya, kalau dari profesi dokter Stefani ini dan juga dari Om Hao juga yang
secara metafisik memiliki kelebihan ya. Tentu aku bisa menarik satu benang merah bahwa mereka berdua memiliki sebuah kesempatan dan kelebihan untuk mendapatkan cerita dari yang tidak bisa kita ketahui. Tapi tetap semuanya itu, dan aku tahu Dr. Stefani dan juga Om Hani sangat cukup profesional untuk bisa menjaga kode etis ya gitu, karena tidak semuanya bisa diceritakan, dibagikan ke publik kan ya. Awal mula terjun dan mengabdi ke dunia forensik itu gimana sih, Dok? Jadi waktu saya masih sekolah kedokteran, masih S1, belum masuk koas, itu memang saya udah tertarik sama ilmu forensik. Karena pertama kan pasiennya udah nggak bisa bicara nih. Kita paling keterangan pun keterangan TKP dari polisi, dari saksi mata. Atau kalau misalkan dokter forensik itu kan mau nggak mau dari penyidiknya aja. Jadi bagaimana kita membuat jenazah yang sudah nggak bisa bicara ini bisa dalam tanda petik bercerita ke kita. Gitu. Dan itu kan udah pasti nggak akan berbohong dianya. Kalau misalkan kita ke dokter kan kadang-kadang, oh saya jaga makan kok, saya nggak pernah ngerokok gitu, padahal sebenarnya enggak. Tapi kalau jenazah itu kan nggak bisa bohong. Tertariknya di situ dan hampir waktu kali saya menangani kasus itu yang mau nggak mau saya pasti harus pakai ilmu kedokteran yang dari hampir semua divisi lah gitu. Kadang misalkan jenazahnya ini dia ada riwayat sakit jantung, riwayat stroke gitu, mau nggak mau kan saya harus bisa tahu nih ngarahnya kemana gitu. Dan yang membuat saya tertarik itu, walaupun yang datang ke saya itu yang saya hadapin itu jenazah yang sudah nggak lagi bisa bicara, tapi mereka berhak dapat keadilan. Dan saya ingin bisa bersuara bagi mereka yang nggak lagi bisa bersuara. Apa yang dokter rasakan dan pikirkan saat itu? Jadi waktu itu sebelum saya masuk spesialis kan saya sempat magang di rumah sakit, salah satu rumah sakit di Jakarta di bagian forensiknya. Waktu saya diminta untuk otopsi, tapi juga dengan supervisi dari dokter spesialisnya, pas saya dapat itu jenazahnya nyuwun sewu, keadaannya sudah nggak terlalu bagus lah, sudah agak lama, jadi sudah mengeluarkan bau gitu, dan keadaannya juga sudah nggak bisa dikenali lagi. Yang saya rasakan ya mau nggak mau ini pasien. Maksudnya ini pasien, dia datang, saya yang nanganin, ya harus saya bantu, harus saya tolong, harus saya periksa supaya dia bisa dapatkan jawaban sebab kematiannya gimana. Gitu. Jadi ya waktu itu alhamdulillah nggak sampai tiba-tiba pengen mundur atau gimana. Ya saya tangani sebaik-baiknya yang saya bisa, gitu. Dan ya alhamdulillah sih lancar waktu itu. Nah, tapi ini ya Om ya, dari cerita yang pernah Dr. Stefani bagikan di absen sebelumnya itu kan Dr. Stefani sempat juga ibaratnya melihat maupun mendengar sapaan ya dari makhluk-makhluk astral, terutama dari para pasien yang ditangani. Nah, itu kalau dari segi metafisik ya Om, apakah itu memang dari pasien-pasien itu tersebut atau memang yang menyerupakan saja, tapi yaitu lagi ibaratnya mendownload segala keadaan, emosi, memori baik dari si pasien maupun dari dokter yang menangani. Ya, tentunya kan setiap benda, makhluk hidup ataupun apapun yang ada di sekitar kita ini kan merekam apapun itu, dan dari rekaman-rekaman itu akan terulang kembali. Di sini bisa terjadi secara residual memori, jika itu berasal dari makhluk hidup, memori yang pernah dilihat, dikenang, dibayangkan, dipikirkan. Yang kedua, tentunya dari residual energi. Kita mengesampingkan tentang entitas astral, kita kesampingkan, kita abaikan dulu ya. Okay. Jadi suara ataupun vibrasi yang keluar, misalkan di sini kasusnya adalah mayat ya, jenazah gitu. Sebelum mengalami satu kematian tuh kan pasti melihat dulu, merekam prosesinya gimana. Karena seperti halnya contoh-contohnya begini dokter, dikoreksi kalau saya salah ya. Ketika orang mati tenggelam, memang kecelakaan atau ditenggelamkan itu berbeda. Gitu. Pasti ada posisi tangan begini ketika dia tenggelam kecelakaan.
gini, benar atau salah dokter? Misal Oh, gini. kalau misalkan- Atau kayak minta tolong gitu, gini. Itu Menggenggam. tergantung dari lama jenazahnya sih. Misalkan tenggelam itu biasanya kan mereka misalkan taruhlah misalkan di sungai gitu, Sungai, pasti kan akan nyari pegangan. Iya. Kadang-kadang misalkan jenazahnya masih baru, masih segar, itu ada yang namanya cadaveric spasm. Jadi posisinya tuh kaku mayatnya itu ketika dia mencoba menggenggam Cari misalkan tanaman pegangan air gitu. atau apa gitu. Jadi kadang misalkan masih fresh itu dalam kondisinya itu dia megang gini masih ada di dalamnya tuh ada pasir, ada tumbuhan Batu air atau apa. gitu. Tapi kalau dari segi ilmu forensiknya yang namanya meninggal karena dibunuh atau kecelakaan itu kita nggak bisa bilang karena itu cara kematian. Yang bisa kita bilang ketika dia ditemukan itu luka-lukanya sesuai nggak dengan misalkan dia tenggelam. Tenggelam kan misalkan dia kebentur batu segala macam kan kekerasannya akibat benda tumpul, kekerasan tumpul. Tapi misalkan kita ketemu luka kekerasan tajam atau luka yang seperti luka tembak, itu baru kita bilang ini nggak mungkin karena ketika dia masuk di air gitu. Jadi tinggal polisinya nanti yang nanti akan proses ini kira-kira mengarahnya kemana nih. Iya. Nah, jadi kami berdua penasaran nih dok, bagaimana seorang dokter forensik dan timnya dalam mengautopsi korban-korban kasus mutilasi.